bersamaan dengan berkembangnya Islam kepada negara-negara selain dari negara Arab, maka Al-Quran tentunya sebagai salah satu ibadah kita ataupun mujizat ya, ataupun firman Allah yang juga tentunya akan dipelajari oleh semua orang yang beragama Islam ketika itu. Maka yang terjadi adalah mereka membaca Al-Quran sesuai dengan pelafazan ataupun kemampuan bahasa dari mereka, sehingga yang terjadi apa? Al-Quran itu semakin lama semakin jauh berkembangnya ataupun sampai kepada kepada suku dari negara yang berbeda. Akhirnya Al-Quran itu juga secara pelafaznya akhirnya berbeda juga. Mungkin seperti misalnya di Turki huruf U itu dia dibaca dengan U. Lakum dinukum katanya. Kalau Turki itu kan kalau mereka mengaji U-nya itu beda dia U. Lakum dinukum katanya. Kalau dengar orang Turki baca yang bukan fasihnya ya, berarti orang rata-ratanya Turki membaca, maka yang terdengar itu seperti itu. Akhirnya pelafazan menjadi U. Atau sederhananya saja ketika misalnya Al-Quran itu sampai kepada saudara-saudara kita yang mungkin jauh ke pedalaman misalnya, ataupun daerah-daerah yang mungkin disebutlah daerah pinggiran ataupun daerah pedesaan, akhirnya Al-Quran itu misalnya ada saja yang membaca nanti Alhamdulillahirabbil alamin di suku-suku Jawa, atau di teman-teman yang lainnya Ijaja nasrullah wal fath, Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Itu saya dengar sendiri dari teman-teman yang. Akhirnya apa yang terjadi? Al-Quran itu kan dibaca sesuai dengan kemampuan bahasa mereka. Nah, makanya di zaman ini, setelah itu di zaman para ulama, termasuk diantaranya para ulama-ulama sebelum dari ulama yang terkenal di tajwid, maka mereka mulai terkait dengan kebutuhan permasalahan yang muncul adalah ya seperti tadi, Al-Quran itu dibaca sesuai dengan kemampuan bahasa mereka. Akhirnya mulailah para ulama ketika itu merangkum ataupun membuat sebuah pembahasan terkait dengan bagaimana mengeluarkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran yang sesuai dengan standar yang sudah ada gitu. Maksudnya sesuai dengan standar Rasulullah SAW. Akhirnya mungkin dibukukanlah, mulai dibahas tentang makharijul huruf. Nah, kalau diceritanya oleh beberapa guru, maka caranya mereka di awal itu memperkirakan saja. Contohnya ketika mengucapkan huruf kha, mereka rasakan terasa di bagian tenggorokan paling atas. Kemudian hamzah ataupun ha, tenggorokan paling bawah. Jadi mereka memperkirakan ketika itu. Akhirnya mulai memperkirakan dengan tentunya ada pembahasan secara ilmiahnya. Akhirnya mulai ditemukan dengan adanya makharijul huruf. Ini digunakan untuk supaya orang-orang yang di luar Arab mengetahui di mana tempat keluar huruf-hurufnya. Karena nggak semuanya memiliki bahasa ataupun huruf-huruf dalam pelafazan keseharian yang sama dengan bahasa Arab. Kemudian berikutnya, ketika selesai makharijul huruf, tentunya nanti akan bertemu nanti huruf-huruf yang memiliki makhraj yang sama. Oke, contoh di antaranya ada huruf ta, dal, dan to, kemudian zal, ta, dan dho, dan seterusnya. Lantas bagaimana cara mereka membedakan nanti katanya? Bagaimana mereka orang-orang non-Arab nanti membedakan huruf ini, sementara mereka dikeluarkan dari tempat yang sama? Maka disitulah mulai dibahas tentang sifat huruf. Ternyata sifat ini yang membedakan nanti antara bunyi huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, yang mana tempat keluarnya itu sama. Oke, maka mulailah dibahas tentang makharijul huruf. Mungkin adanya nafas yang mengalir, adanya nafas yang tertahan, kemudian adanya suara yang mengalir, kemudian ada suaranya yang menebal, terangkat, atau suaranya yang istifal. Nah, mulailah ada sifat-sifat huruf yang membedakan ataupun karakter yang membedakan antara huruf satu dan huruf yang lainnya. Maka begitupun dengan kita, akhwat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pelafazan huruf sehari-hari kita tidak sama dengan pelafazan huruf Arab. Namun Masya Allah gitu, Indonesia termasuk suku ataupun bangsa yang hurufnya itu kebanyakan banyak yang mirip dengan huruf-huruf Arab. Contohnya hamzah, di Indonesia kita ada huruf huruf ba, ada b, sama tuh, itu huruf yang sama aja tuh. Kemudian ada huruf f, ada fa, kan sama sekali. Kemudian kaf, lam, l, m,
kemudian N nun, kemudian apa lagi R, ada ro, kemudian ada S, ada sin, dan seterusnya, ada Z, zai. Nah, namun di antara huruf itu kan ada huruf yang memang tidak ada dalam pelafazan keseharian kita. Contohnya apa? Ha nggak ada kan? Hari apa sekarang, nggak gitu kan kita ngomongnya, tapi hari. Kemudian huruf O, huruf Ain, kemudian huruf Zal, dan seterusnya. Sehingga memang huruf-huruf ini kan jarang kita ucapkan. Rata-rata huruf-huruf yang jarang diucapkan inilah yang jadi masalah bagi orang-orang yang baru belajar bagaimana melafazkan huruf yang benar. Kemudian ketika hurufnya sama, ada juga karakter hal yang sedikit berbeda. Contohnya misalnya dalam pengucapan harokat atau bunyi vokal pengucapan hurufnya. Dan Masya Allah juga Indonesia untuk vokal kasro dan dhammah, i dan u persis dengan yang ada di Arab. Jadi antara i dengan u kita dengan Arab itu sama. Oke, contohnya ar-rahim, tidak ada lafaz contohnya ar-rahim mengarah ke imalah, meskipun itu ada namun di riwayat yang lain. Sehingga kita insya Allah lebih mudah juga dalam pelafazan i ataupun u. Oke. Namun contohnya di fathah nanti ada berbeda sedikit. Kalau fathah kita ataupun bunyi vokal a kita agak lebih terbuka, contohnya a. Mana, apa, siapa. Kalau mereka lebih cenderung sedikit lebih rendah lagi bunyinya. Jangan terlalu berlebih menjadi bismillah, tapi bismillah. Tapi tidak juga menjadi bismillah, la, lagi, lampu, la, dia, la. Nah, itu sedikit karakter-karakter yang berbeda dalam pengucapan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran dengan pelafazan keseharian huruf-huruf yang ada di Indonesia gitu. Kemudian selanjutnya, ibu sekalian, maka hal yang pertama kita kuasai diantaranya adalah kita coba nanti kita bahas, kita buka misalnya ada yang ini punya atau lihat di HP nanti cari huruf hijaiyah. Oke, silakan cari huruf hijaiyah di HP-nya.